Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya. Salam Pramuka. Saya sekarang ada di ini, kelihatan kan, kuartir daerah Sumatera Selatan. Ini tepatnya di Jalan Aerobik Kom 9. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng dengan, ya kalau saya bisa bilang dia adalah tokoh lah ya, the legend di Pramuka Sumatera Selatan. Siapa dia? Yuk kita masuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kesehatan dan juga amin. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat karena kita masih dalam kondisi pandemi, dan juga harapannya kepada seluruh kakak-kakak, adik-adik yang ada di gugus depannya masing-masing ataupun di kuartirnya masing-masing bisa tetap semangat walaupun kita memang dibatasi, tapi orang Pramuka itu biasanya selalu ada karya-karya. Oke, kakak-kakak, kali ini dalam kesempatan yang sangat luar biasa, saya sekarang ada di kuartir daerah Sumatera Selatan. Nah, jadi untuk kali ini sabar, santai bareng. Ini kita bersama dengan Kak Sulaiman ya, panggilannya Kak Leman Kak, iya. Ya. Kak Sulaiman ZA. Nah, Kak Sulaiman ZA. Nanti kita bisa tanya-tanya beliau, ngobrol-ngobrol. Beliau lagi mungkin kurang sehat. Nggak apa-apa Kak. Ya sebenarnya sejujurnya pengen ini Kak, ngobrol-ngobrol dengan para senior yang, karena kayak ini Kak, kalau kita nak baca sejarah Kak itu nak baca buku, lihat di HP, tapi alangkah enaknya kalau kita tuh bisa langsung ngobrol dengan orang yang mungkin kita anggap ya lebih paham, lebih tahu. Karena contohnya mungkin di sini ada Kak Leman. Kak Leman sehat Kak ininya Kak? Sementara ini sehat, cuma batuk-batuk. Memang baru pagi ini. Oh, pagi ini. Agak batuk. Kemarin tuh masih sempat saya ke Buper Gandus. Oh, ke Gandus. Ya. Oke, baik. Itu tadi ke seputar karena Kak Leman kemarin juga ada aktivitas di Buper. Tapi sebelum kita bahas masalah lebih luas, kita mau tanya-tanya profil beliau dulu. Nah, beliau ini setahu kami namanya Sulaiman ZA. Iya. ZA itu apa Kak? Itu yang belum tahu deh. ZA itu nama orang tua saya. Oh. Zainal Abidin. Oh, Zainal Abidin. Zainal Abidin. Kebetulan campuran saya ibu orang Betawi, bapak orang Sunda, itulah ada nama Zainal Abidin. Sebab Zainal Abidin itu adanya dengan orang Sumatera dan orang Sunda. Oh, kalau tapi kakak ini bukan asli Sumatera Selatan kan? Bukan. Ya, cuma lahirnya di Palembang. Ya, harus terbawa ibu hijrah ke Palembang. Oh gitu, merantau kayak itu. Merantau. Oh jadi asli Betawi campur Sunda. Oh, tapi tidak ketahuan Kak? Iya memang. Tidak ketahuan. Maaf lagi batuk. Tidak apa-apa Kak. Oh, itu tahun berapa Kak di Sumsel, di Palembang? Saya lahir tahun 50 di daerah Pelaju. Oh. Ikut ibu saya tuh ikut saudaranya yang suaminya kerja di BPM yang sekarang Pertamina. Jadi termasuk ibu saya tuh agak keras hati. Jadi cerai dengan suami pertama, dengan saya suami kedua. Jadi ya maaf ya itu. Oke. Ada adik saya satu lagi suami ketiga. Iya. Oke. Jadi itulah Kak Leman ini memang pernah kami dengar kabarnya memang bukan orang Palembang sebenarnya, tapi
Lahir di Palembang. Lahir di Palembang. Lahir di Palembang. Sekarang besar dengan orang Palembang. Saya juga mendapat ayu saya tuh kawin atau nikah dengan orang Palembang. Nah, jadi itulah besar dengan orang Palembang yang tempatnya di Tangga Takat. Tangga Takat. Iya. Oke. Baik. Nah, itu sedikit profil. Nah, kita ke Pramuka sekarang, Kak. Ya. Kakak Pramuka memang dari ini, Kak ya. Dari masa ini dulu, Kak ya. Iya, memang waktu tahun 55 itu saya sekolah di SD Muhammadiyah Pelaju. Nah, Muhammadiyah itu memang tidak terpaut dengan umur. Begitu masuk Muhammadiyah, dia sudah termasuk jadi pandu HW. Oh, HW, Hizbul Wathan itu, Kak? Iya. Oh, jadi iya. saya emang ada bibit di situ. Nah, waktu mau naik kelas 2, saya dapat musibah, akhirnya saya hijrah ke daerah hulu, ke Tangga Takat ini. Nah, itu sudah terbentur. Karena keadaan keluarga saya, sehingga saya tidak bisa aktif lagi di Pramuka. Jadi kalau melihat Pramuka dulu, masih saya pernah salah seorang senior yang aktif juga di dari Pandu Suryawirawan. Nah, dia selalu latihan di daerah Gunung Meru itu. Nah, saya selalu nonton. Memang jiwa itu sudah ada dari dulu mau masuk. Nah, waktu teraktif di Pramuka, saya aktif pada tahun 67 akhir. Oh, tahun 67, Kak? Iya, daya tariknya itulah. Dulu kalau ada pawai, masih ada pawai pawai kemerdekaan itu, ada drum band Pramuka di Palembang tuh, drum band Korcap tuh. Yang drum band Pradangga Krida Wardana itu. Korcap Palembang itu? Iya, Korcap Palembang. Nah, di situ. Nah, dulu memang Korcap Palembang dengan Korda itu belum punya gedung kita. Jadi Nah, ini nih, gimana nih? Ditumpangi oleh yang punya gedung pemuda itu, punya tentara, ada 2 lokal. Ya, disitulah Korcap, disitulah Korda. Nah, sedangkan Kuaran belum terbentuk waktu itu. Jadi kalau ada acara apa-apa Korda, ya di situ. Yaitu yang ketuanya dulu Ibu Irsan segala macam-macam, siapa tuh yang pegawai. Itu tahun berapa, Kak, itu, Kak? Itu saya masuk itu tahun 68, akhir 67. Nah, jadi tahun 64 itu, 62, 64 itu sudah begitu Pramuka diaktifkan tahun 61, terbentuk tahun 61 itu. Nah, sudah mulai anak-anak tuh senang dengan Pramuka. Bahkan pernah apel di balai pertemuan itu, gedung balai pertemuan tahun 60 berapa itu, 66 apa 65 yang waktu itu dipimpin oleh almarhumah Ibu Irsan, tokoh Pramuka itu. Nah, itu sampai 11.000 anggota Pramuka. Wow. Tertutup jalan di balai pertemuan. Lokasi sekecil itu, tidak seperti di balai di gedung kantor gubernur. Jadi ya disitulah pusatnya Pramuka. Nah, melihat Pramuka sudah maju, jadi masyarakat ini ingin memasukkan anak-anaknya usia Pramuka itu tahunya di balai pertemuan itulah. Termasuk saya. Jadi begitu saya masuk, saya ikut latihan drum band, daya tarik, di samping menjadi anggota drum band, saya ikut juga membantu senior-senior saya untuk menggerakkan anak-anak yang berminat jadi anggota Pramuka. Jadi begitu menerima itu, kami kelabakan bagaimana cara membinanya. Jadi kata almarhum. Jadi waktu itu sudah mau membina, Kak, ya? Iya. Jadi kata almarhumah Ibu Irsan, terima saja. Nanti saya bantu. Saya cari mabigusnya. Saya cari pembina-pembina. Jadi dulu itu kami itu ada senior-senior yang memang selain pemain drum band, dia punya bekal cara membina. Rata-rata senior saya itu dari Pandu Islam. Kebanyakan Pandu Islam di daerah 23 Ilir tuh. Dulu masih ada itu, Kak, Pandu Islam? Ada, cuma begitu selesai itu mereka tuh tidak terputus. Kakak-kakak senior saya. Begitu ada Pramuka, dia ikut aktif di Pramuka sebagai anggota, langsung menjadi pembina. Nah, itu. Jadi bukan seperti sekarang.
pembinaan sekarang orbitan dari KMD segala macam. Itu dulu tidak kemauan sendiri, berdasarkan pengalaman. Itu terkenal daerah-daerah senior saya tuh pembinaannya itu dari daerah Jalan Kapuran 19 Ilir itu. Jadi rumahnya dekat, tidak menggunakan ongkos. Sedangkan anggota-anggota kami, oleh karena jalur lalu lintas melintas balai pertemuan, ya banyak dari Pelaju, dari Tangga Buntung, dari mana. Sehingga kalau kami latihan tuh kadang-kadang kelabakan. Ada sekitar 300 kami. Nah, jadi kami bagi golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak. Jadi itulah sejarahnya. Jadi ya laskar, kami menyebutnya sampai sekarang Laskar Balai Pertemuan. Laskar Balai Pertemuan. Iya. Jadi di situ di samping anggota kami mencetak kader-kader pembina. Belum masuk itu dari, bayangkan dari tahun 68 saya aktif di situ. Apa? Di samping aktif situ pada tahun 72 saya diajak tetangga saya yang bekerja di Pertamina. Ya, dia ngajak, Kaleman, bantu kami membina anak-anak pramuka. Oke lah, memang berminat untuk mengembangkan pramuka. Jadi setelah latihan pagi, hari Minggu, sorenya di Pertamina, di dekat kantor besar itu. Itu. Nah ini Kak, waktu yang tadi Kakak ceritakan yang ada 11.000 anggota banyak itu waktu itu sudah terbentuk Kuarda Kak ya? Kuarcap sudah terbentuk waktu sudah itu? Sudah terbentuk, cuma masih statusnya masih belum teratur, belum mempunyai belum punya program. Jadi kita terima dulu. Itu siapa Kak waktu itu yang benar-benar jadi penggerak atau mungkin Kak Kuarda kayak gitu atau? Begitu tuh, jadi kita ini dulu. Kuarda itu pada tahun 62 itu saya belum masuk. Itu dipimpin oleh kejaksaan, jaksa tinggi, yaitu Pak R. Junada, Pak R. Itang Kartadireja, Pak Sugiarto. Nah, selesai itu tidak lama diganti oleh orang keempat. Nah, orang keempat ini saya baru mulai itu yaitu Brigjen Polisi Amir Datuk Palindi SH. Nah, itu Kuarda itu dapat hibahan gedung. Nah ya. Ini baru dapat kantor kayak itu Kak ya? Iya, tapi belum dipakai untuk belum dipakai untuk latihan. Jadi gedungnya itu yang dulu Komdak itu dulu, nah di Jalan Letkos Iskandar. Nah dari Iskandar tuh ada satu gedung lagi, gedung ya punya Lung Yen kalau tidak salah, punya perguruan Cina Lung Yen. Nah kita dikasih oleh Pak Amir Datuk Palindi selaku Kakuarda gedung itu, gedung yang satunya tuh yang menghadap ke jalan, sedangkan yang dipakai Komdak itu sudah Komdak itu Poltabes. Nah itu kegiatan polisi malah diberi pintu oleh karena Pak Amir Datuk Palindi itu memang sering seminggu sekali melihat anak-anak ada latihan pramuka. Jadi kami dulu walaupun markas kami di gedung pemuda, namun ada kegiatan yang inti kami di Biskup yang gedung dapat hibahan. Tapi oleh karena itu kosong, lalu untuk mencari dana dikontrakan kepada seorang Tionghoa Biskup Sanggar. Sedangkan yang depannya itu kita ngambil gedung besarnya saja. Depannya terasnya itu MKGR. Tapi kita bisa keluar masuk situ. Jadi itu Kuarda pertama itu Kak Amir itu. Amir Datuk Palindi itu Kuarda keempat. Oh keempat itu. Iya. Sebab yang saya katakan tadi, yang pertama R. Junada SH, R. Itang Kartadireja SH, sudah itu R. Sugiarto SH itu jaksa tinggi semua. Nah begitu ini perkembangan politik semua dipegang ABRI. ABRI dan polisi. Lalu Amir Datuk Palindi. Setelah Amir Datuk Palindi ada SK dari Presiden
SK bersama untuk ketua kuartir daerah, ketua kuartir cabang di seluruh Indonesia dipimpin oleh orang umum atau militer. Jadi boleh dari kantor gubernur, dari kantor di daerah-daerah, boleh dari kantor kabupaten. Sedangkan wakil harus dijabat istri gubernur dan bupati. Nah, pada pelantikan pertama sekali kita dapat kehormatan, yaitu Ibu Masyiah Asnawi Mangkualam selaku Wakakwarda. Kakwardanya Kolonel Aka Hudoyo. Oh, dari TNI kan? Iya, dari TNI. Itu hasil apa? SK bersama dari ketentuan presiden itu. Supaya ketuanya boleh umum dan boleh militer, tapi banyaklah dipegang militer. Sebab memang teratur. Wakilnya istri bupati. Nah, jadi waktu itu Palembang pernah dilantik istri wali kota Ceyan, Ibu Emma Ceyan. Tapi oleh karena dulu banyak orang-orang wanita-wanita dulu belum pendidikannya belum maksimal. Jadi di dalam memimpin organisasi itu masih ya dibantu oleh para andalan. Nah, jadi saya pernah diajak oleh Ibu Asnawi Mangkualam tuh melantik istri Bupati Muba, Kolonel Awam, Ibu Awam. Sudah tuh kemana itu. Nah, jadi untuk pergaulan Ibu Asnawi itu orangnya baik, kekeluarganya baik. Waktu itu ada sejarah yang mungkin ya suatu kesan bagi saya, cuma saya waktu itu tidak warisan itu tidak saya terima. Apa itu? Hiasan janur itu pertama yang dapat itu kami anggota pramuka. Hiasan janur. Janur dari kelapa muda. Bukan orang Bali yang bawa. Orang kakak-kakak pramuka dari Medan entah dapat dari mana, jalan-jalan ke Palembang, mampir di Wisma Lukita di depan SMP 1 tuh. Nah, adik-adik pramuka kami biasa walaupun latihan hari Minggu, tidak cuma hari Minggu kami datang. Jadi balai pertemuan itu, gedung pemuda itu terisi terus. Ada yang nginep situ, ada yang pulang, termasuk saya dari jauh-jauh dari arah Pelaju. Kapan sudah selesai kerja, saya sudah kerja waktu. Saya itu duduk main-main di situ. Jadi kalau tidak ini karena kerjaan pagi tidak sempat nginap, itulah kemana ada acara kawan-kawan saya. Oi, bagaimana kita ini? Masa duduk-duduk sini? Ya sudah, kita jajan-jajan sekana itu. Itu suka dukanya kami waktu di itu. Itu Kak, balai pertemuan tuh kalau sekarang ini di mana ininya Kak? Tepatnya? Lokasinya di Sekana itu. Oh, di Sekana. Nah, itu balai pertemuan itu tempatnya. Cuma kami dapat ruang tuh, ruang ini, ruang gedung pemuda itu. Gedung pemuda itu punya TNI. Nah, di gedung pemuda Mahkamah Militer sudah tuh di sana itu. Nah, sekarang ya sudah diambil, kita sudah ada gedung. Nah, ini termasuk Kewarcap dulu kan, diusahakan Kewarcap. Nah, jadi Kak, ini kan Kewarda sekarang ada di ini Kak ya, di wilayah POM 9 ya, Jalan Aerobing. Itu tahun berapa Kak kalau Kewarda nih? Gedungnya di sini? Kalau Kewarda nih kita lihat itu tahun 87. Mungkin diurut ke Kakak masih ingat enggak dulu dari mana ke mana itu? Oh, oke. Jadi Kewarda ini termasuk seperti kata orang Palembang itu kucing beranak, ecer-ecer. Ya. Jadi kita dulu memang belum punya gedung, sudah punya yang dihibahkan oleh Pak Amir Datuk Palembang, tapi dipakai untuk kegiatan pengumpulan dana, dipegang oleh yayasan. Jadi kita belum ada gedung. Jadi pertama di sekarang komplek DPR itu pintu gerbang situ. Nah, ada situ. Kita dapat di sini dulu pernah semacam di Jakarta itu. Bukan itu. Apa tuh Kak? Lupa ya. Saya di stan Palembang. Pameran. Di pameran. Jadi kami di stan Palembang langsung dibuat kantor Kewarda. Yang sekarang tepatnya itu di pintu gerbang. Nah, begitu akan dibuat gedung DPR,
kita dipindahkan di dinas sosial. Katanya kita orang situ akan mengayomi kita. Dinas sosial itu di mana waktu itu? Jalan di belakang kantor gubernur. Oh, jalan, itu dinas sosial itu ya. Cuma ruangan kami kosong, kita kumpul-kumpul di sini sajalah. Sudah begitu itu kumpul situ, sudah itu dipindahkan ke gedung PPD. Pindah ke gedung PBD yang sekarang gedung apa itu? Kalau dulu KPU. Nah, setelah KPU itu oleh karena salah seorang waka kita, kalau almarhum Letkol Ahmad Maci itu dia ketua PPD. Sekarang KPU. Panitia KPU Pemilihan Daerah. Kalau sekarang Komisi Pemilihan Umum. Sudah, gedung tuh diambil, dipakai. Nah, waktu gedung itu kita aman. Lantai bawah sampai lantai 2 itu bisa kita pakai semua. Nah, itu waktu dia akan mempergunakan memang gedung mereka. Nah, setelah itu Kak, baru ada salah seorang dermawan Jasara Harja, itu Kak Hendi Asmara Surawijaya. Dia dapat gedung baru di samping kejaksaan itu. Gedung yang lama itu kecil ukurannya, namun mempunyai sejarah. Jadi kami ya sudah pakailah ini gedung ini atas persetujuan Jasa Harja. Dan almarhum Kak Hendi itu berjasa juga, dia pernah mengasuransikan anggota pramuka. Setelah dari itu, nah itu gedung yang Jasa Harja itu termasuk berjasa juga pemberangkatan kontingen besar-besaran Jambore Nasional dengan ini di situ. Nah, sudah tuh. Nah, di sini baru mulai dibikin. Baru pindah ke sini. Baru pindah ke sini. Tahun berapa Kak itu kira-kira? Ini 87, sedangkan kita di situ 85, Jambore 85. Ya Jambore 86. Nah, kita berangkat Jambore 86, di sini sudah dibuatkan atas jadi buat gedung lah. Iya, atas saran-saran kakak-kakak pimpinan Keluarga, dengan dibantu oleh Gubernur almarhum Pak Sainan Sagiman. Nah, itu kurang tahu Kak. Iya, kita belum nyebut almarhum tadi, dia masih hidup nanti ya. Nah, Pak Sainan Sagiman. Kebenaran ya kelihatannya mendengar-dengar ini kelebihan dana proyek pembikinan Dispenda, pembikinan DPR, lalu digabungkan. Ya memang ini berkumpul di sini. Iya, lalu dikumpulkan, dananya disatukan situ. Jadi tidak dana tersendiri itu. Sering diajak almarhum Pak Irawan Saleh. Nah, kata Pak Sainan Sagiman, kita ada uang sedikit, ya kami bikinkan gedung ini. Nah, seharusnya ini tidak seperti ini, mesti dipotret. Tidak seperti ini. Rencana almarhum Letkol Amaci mau buat seperti gedung DPR ciri khas Sumatera Selatan, itu rumah bari. Tapi oleh karena yang memborongnya tidak mau banyak rugi, dibuat letter L. Nah, jadi menimbun ini sudah dana lain, waktu itu masih sini dana lain. Nah, jalan juga yang membuat jalan aerobik itu dengan adanya gedung pramuka, kita membuat mau jalan pramuka sudah ada di sana. Jadi jalan aerobik serentak dengan jalan nama-nama jalan olahraga. Dulunya masuknya dari sana, dari belakang yang belakang kolam sebelum kolam renang dibuat. Di situ ada gedung beberapa akademi situ. Jadi inilah sejarahnya jalan aerobik ini. Seharusnya tidak seperti ini, tidak seperti letter L. Ini gedung utama dulu. Nah, ini baru ini karena ada uang. Mes Kak ya? Iya, ini untuk menunjang dana. Mes ini disewakan. Oke, baik, luar biasa. Ini pembahasan sejarah ya. Tadi Kak Lemon sudah membeberkan semuanya ya. Ini mudah-mudahan jadi pengetahuan baru, khususnya pramuka Sumatera Selatan. Jadi untuk kakak-kakak, adik-adik yang ada di Gudeg belajar pramuka, mungkin selama ini kalau buka buku sejarah ya Bapak Robert Baden Powell mungkin yang dibaca ya. Kemudian Kakwarnas dari yang pertama. Nah, kita perlu tahu juga khususnya Sumatera Selatan ya pasti ada sejarahnya pramuka Sumsel. Nah, jadi jangan sampai tidak tahu.
Dan alhamdulillah di sini kita masih bisa berjumpa dengan saksi hidup, khususnya Pramuka Sumsel ya, kuartir daerah Sumatera Selatan. Mungkin balik lagi Kak ke kakaknya ini, Kak Leman. Kalau dapat kabar kakak ini tidak pernah absen ikut Jambore Nasional, Kak. Benar nggak itu kira-kira? Ada absen 1 kali. Oh. Yaitu di tahun 2001 di Di ini Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Apa itu namanya? Di Magelang bukan? Bukan. Ya? Ada namanya itu. Apa itu? Ada. Nama ininya Batu Raden bukan? Oh iya, Batu Raden. Oh, ya, Karena waktu itu sehubungan dengan di sini ada kegiatan tumburan dengan anak-anak SMP itu. Nah, kita dipakai di sini. Jadi kakak ini di tidak sini, ada yang ngurus di sini. Oh ya, oke. Ya, tuh. Waduh, jadi itulah di situ Batu Raden tidak ikut. Sudah itu kalau Jambore tempat lain, Jatinangor ikut. Alhamdulillah ikut semua Kak. Ikut semua, Sibolangit itu tahun 77. Jambore pertama itu tahun berapa Kak ya? Tahun 73. Di Cibubur. Cibubur Itu masih namanya Situ Baru, itu masih baru dirintis. Oh, Buper itu Kak? Iya. Baru dirintis. Jadi situ banyak Scorpio itu. Nah, di situ banyak anak-anak tuh pada ini ada yang cuma untung tidak sampai membahayakan. Sebab itu kebun karet tuh sarang apa? Scorpio itu. Kalajengking. Iya, kalajengking kata orang Palembang. Jadi situ tahun 10 Jambore kedua kita ke Sibolangit. Nah, di Sumatera Utara Kak? Iya. Cibubur pembenahan. Jatuh Jambore ketiga di Cibubur lagi tahun 81, 86 di Jatinangor. 86 berapa tuh? Di sini 2000 berapa ya sudah ya lupa urutannya. Jadi 81 86 2001 apa? Sudah 86. Sudah 1991. 91 dulu ya, Kak. 1991 kembali di ini lagi di Cibubur Kak. Cibubur lagi. Nah, 1996 di Cibubur lagi. 2011 kita coba-coba minta 2011 di Teluk Gelam Kak. Teluk Gelam. Ya. Jadi itulah pengalaman saya ikut dengan pimpinan-pimpinan yang memang berpikiran untuk memajukan anak-anak, ya jadi berkembang juga. Alhamdulillah Kak ya. Baik, ya luar biasa sekali, sudah sangat panjang lebar didetailkan oleh Kak Leman. Ya ini adalah pembelajaran untuk kita semua bahwa begini loh perkembangan pramuka dari cikal bakal sampai dengan ya alhamdulillah sekarang sudah sangat luas sekali dan ramai lah, apalagi sekarang ada peraturan mewajibkan pramuka di setiap sekolah. Jadi kita turut ya berbahagialah untuk hal itu. Ya kita udah udah siang juga kayaknya Kak Leman, udah naik matahari dari tadi udah disinari, tapi alhamdulillah ini untuk mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa diambil intisarinya yang baik, yang kurang baik silakan lemparkan ke Sungai Musi, kata orang Palembang. Itu bagus sekali ya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Leman ya. Iya. Terima kasih. Lain kali Kak mungkin ada waktu kita ngobrol lagi bahas mungkin lebih luas lagi. Ngobrol. Ngobrol santai. Acaranya Sabar namanya. Santai bareng. Santai bareng. Mungkin itu saja dulu kakak-kakak, teman-teman. Ya nanti kita bisa lebih panjang lagi dengan Kak Leman di lain waktu. Terima kasih. Kami Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.